Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita. Pertama Raja-Raja 2, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Saat kematian mendekat. Ketika manusia lahir dan hidup, berarti dia telah menggenapi syaratnya untuk mati. Dan saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kematian. Kematian itu seperti singa yang menanti kita di lorong yang gelap. Dia akan siap menerkam kita kapan saja. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pencapaian-pencapaian kita, seterkenal apapun kita, selegend apapun kita, kematian itu akan datang kepadamu dan juga kepadaku. Dan kita semua tidak akan mampu menghindar dari kematian. Ayat kita tadi, ketika saat kematian Daud datang mendekat. Saudara-saudara, jika kita membaca dengan teliti dan memahami perikop ini, hati kita akan gemetar. Mengapa? Siapa Daud? Seorang yang selalu disertai Tuhan sejak muda. Orang yang selalu disertai Tuhan ketika dia menggembalakan kambing domba. Dan dia menghabisi singa-singa, binatang buas yang akan memangsa hewan-hewan kambing dombanya. Ditolong oleh Tuhan. Seorang yang selalu disertai Tuhan. Seorang yang diberkati Tuhan. Seorang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, semua pencapaian-pencapaian Daud itu tidak ada artinya ketika kematian itu datang mendekat. Akan tiba saatnya bagi saya dan saudara, ketika kematian itu datang kepadamu dan juga kepadaku, semua pencapaian-pencapaian kita, semua prestasi kita, semua kekayaan kita, ijazah kita, keterkenalan kita, semua itu hanya akan menjadi cerita kosong yang tidak ada artinya. Daud, dia seorang pahlawan Israel yang mengalahkan Goliat. Seorang yang akhirnya dibawa Tuhan untuk menjadi raja. Seorang raja Israel yang terkenal. Seorang raja Israel yang sangat disanjung-sanjung. Bahkan pada masa pemerintahannya, Israel mencapai masa kejayaan. Israel menjadi bangsa yang superior. Tetapi saat kematian itu datang, Daud tidak berdaya. Saudara, tapi saat kematian Daud itu datang, dia berpesan kepada Salomo anaknya, seperti ayat kita tadi. Lakukanlah kewajibanmu kepada Tuhan dengan setia, maka engkau akan beruntung dari apa yang engkau tuju. Saudara-saudara, di saat-saat kematian datang mendekat kepada Daud, dia bukan mewariskan kerajaan kepada anak. Dia bukan mewariskan harta kepada anaknya Salomo, tapi dia justru mewariskan Allah yang dia kenal sejak muda. Allah yang selalu membimbing dia ketika menggembalakan kambing domba. Allah yang selalu menyelamatkan dia ketika Saul mengejar-ngejar dia. Allah yang akhirnya membawa dia masuk ke istana dan menjadi raja. Dan Allah yang juga kemudian kembali membawa dia untuk kembali menjadi raja yang kedua kali ketika dia dikudeta oleh anaknya Absalom. Allah yang dia kenal sejak muda. Allah yang mengasihi dia. Allah yang mencintai dia. Tetapi saudara,
Allah yang juga mengetahui pelanggaran dan dosa Daud. Allah yang mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan Allah yang kepadanya Daud berseru, ampunilah aku Tuhan, aku telah berdosa kepada. Allah seperti itulah yang dia wariskan kepada anaknya. Allah yang tetap setia ketika Daud tidak setia. Ketika saat kematian Daud itu datang mendekat, dia bukan mewariskan harta warisan. Dia bukan mewariskan kerajaan Israel, tapi dia justru mewariskan Allah yang disembahnya, Allah yang dia kenal selama ini. Saudara-saudara, pagi ini kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kita waktu dalam hidup ini. Sampai kapan Tuhan mengizinkan kita tetap ada dalam dunia ini. Tapi satu hal, ketika kematian itu datang mendekat kepadamu dan juga kepadamu, apa yang engkau akan wariskan kepada anak? Apakah engkau akan mewariskan harta yang berlimpah kepada anak? Saudara, seorang penafsir Kristen mengatakan, seorang muda yang diwariskan harta terlalu banyak tanpa pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus, itu membuat dia seperti sedang berdiri pada sebuah bidang yang miring dan licin. Dan itu akan membuat dia terjatuh setiap kali dia melangkah. Saudara-saudara, pagi ini pikirkan, ketika kematian itu datang mendekat, ketika kematian itu tidak bisa ditawar-tawar, ketika kematian itu tidak bisa engkau hindari, apa yang engkau akan wariskan kepada anak? Apakah harta? Atau engkau akan mewariskan Allah yang engkau kenal, Allah yang engkau sembah, Allah yang menyelamatkan engkau, Allah yang menebus dosamu sehingga engkau selamat dari kematian kekal, Allah yang tetap setia walaupun kita tidak setia. Wariskanlah kepada anak kita, keturunan kita, Allah Maha Pencipta, Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari bagaimana saat-saat ketika Daud akan mengalami kematian. Ketika kematian itu datang dan tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai manusia, kami tidak bisa menghindar dari kematian. Tetapi firman-Mu pagi ini mengajarkan kepada kami, agar ketika kematian itu datang, kami mewariskan sesuatu yang berharga. Pengenalan akan Engkau kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.